Dia Tuhan yang akan menepati setiap janjinya. Jangan pernah meragukan. Jangan pernah goyah imanmu. Firman Tuhan berkata, rumput saja dipelihara, burung dipelihara. Masa kita anak-anaknya tidak dipelihara? Tidak mungkin. Dia akan berikan, dia akan supply kita semuanya. Yes. Tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan tinggal di dalam kita. Mintalah apa saja yang kau mau, maka kau akan dapat. Saya percaya itu terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang miskin diperkaya. Tidak ada lagi penundaan. Firman digenapi. Firman digenapi. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Urapi setiap pribadi yang mendengar. Urapi setiap kami yang streaming. Urapi yang membawa juga firman-Mu, yaitu hamba. Urapi kami semua. Kami tolak setiap kuasa kegelapan, tidak bisa ambil bagian, tidak bisa mencuri firman, atau tidak bisa menyelewengkan. Demi nama Yesus, kuasa kegelapan keluar dan pergi. Tutup telingamu. Demi nama Yesus, tutup mulutmu setan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus. Mari Roh Kudus, kami mau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara, saya percaya ini waktu-waktu di mana sebenarnya kita harus lebih lagi mengandalkan Tuhan. Saya mau katakan, apa yang melanda dunia saat ini, yang bagi orang-orang di luar Tuhan pada takut, khawatir, virus ini merajalela. Saya mau kasih tahu, bagi anak-anak Tuhan, Yesus kita lebih besar daripada itu semua. Saya mau katakan sedikit, mulai hari ini, jangan sebut lagi nama virus itu. Sadar tidak sadar, sebenarnya virus itu menjadi punya kuasa, punya power. Itu gara-gara banyak disebut, saudara. Ini kesalahan daripada manusia di dunia ini. Banyak dibicarakan, banyak disebut. Akhirnya sesuatu yang sebenarnya tidak seberapa dan bahkan tidak ada mungkin powernya. Jadi besar. Ini satu kesalahan kita semua. Mulai hari ini, jangan sebut lagi namanya. Karena kita tahu, Yesus kita jauh lebih berkuasa dan lebih besar. Jangan takut, jangan khawatir, jangan was-was. Firman Tuhan jelas sudah berkata, Ayub menulis, apa yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Jangan takut. Firman Tuhan bilang, di dalam kita
ada sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang di dunia ini. Yesus Kristus itu jauh lebih besar, lebih berkuasa, lebih powerful. Bahkan sebelum semuanya ini terjadi, 2000 tahun yang lalu, Firman berkata secara membuktikan, Yesus sampai mengorbankan dirinya di kayu salib untuk membereskan semuanya ini. Bahkan dia berkata, bilur-bilurku telah menyembuhkan kamu. Apapun penyakitmu saat ini, bagi semua yang hadir, semua yang streaming dengar, itu ayat powerful dan ya dan amin. Bilur-bilur Yesus Kristus telah menyembuhkan kita. Jadi siapapun saat ini yang sedang dengar khotbah ini, engkau sedang sakit apa? Sakit itu macam-macam, saudara. Macam-macam sakit. Ada yang sakit dengan yang namanya penyakit. Ada sakit jiwa, betul. Ada juga yang kantong kering. Macam-macam itu sakit penyakit itu. Tapi demi nama Yesus, ayo sepakat. Firman itu ya dan amin. Bilur-bilur Yesus Kristus telah menyembuhkan saudara dan saya. Jangan goyah. Jangan mau ditipu setan. Mungkin kau bilang, pada waktu kau dengar saya bicara ini, engkau bilang, tapi Pak, saya yang menderita ini. Bukankah hidup saudara dan saya ada di tangan Tuhan? Kalau saudara berani berkata, Tuhan, aku beri hidupku dalam tangan-Mu. Pegang hidupku 100%. Dengar ya. Yesus pun tidak menghendaki untuk engkau menderita. Saat ini pun Yesus sedang berdoa untuk saudara dan saya. Berdoa apa? Karena seringkali kita ditipu oleh setan. Dia sudah lakukan itu 2000 tahun lebih. Dan dia berkata, ini waktunya saudara dan saya alami. Bahwa apa yang dikerjakan Tuhan itu luar biasa dan powerful dan ya dan amin. Setiap tetesan darah yang mengalir keluar dari tubuh Yesus, itu punya arti, saudara. Tidak hanya sekedar keluar. Bahkan firman Tuhan berkata loh, sampai dia ada di atas kayu salib. Terakhir sebelum dia meninggal, ditusuk lagi dengan tombak. Dan yang keluar itu darah dan air. Artinya apa? Tuntas. Semua darah selesai. Dia kucurkan. Dia berikan kepada kita semuanya. Dia mau kita dipulihkan. Dia mau kita dibebaskan, dibersihkan, bahkan diberkati. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Sampai kita sampai di garis akhir. Dan kita sama-sama masuk dalam kerajaan surga. Kumpul lagi bersama dengan Tuhan kita. Dengar baik-baik. Jangan mau ditipu setan. Penderitaan yang kau alami saat ini sementara. Dengar baik-baik. Kenapa sampai dikatakan sementara? Karena yang kekal itu sedang menunggu kita. Kita sedang menuju pada kekekalan.
Jangan digoyahkan dengan yang sementara. Memang seringkali sejujurnya banyak orang goyah gara-gara merasakan apa yang sedang dialami. Apalagi baca koran. Ya, saya tidak salahkan media. Nonton TV, denger. Sekarang lebih canggih. Ya di Line, ya segala macam lah yang berita-berita semua. Di WA semua lah macam-macam itu. Tidak salah. Tapi yang bodoh adalah pribadinya. Saudara lihat, saudara baca, dan saudara gemetar dan takut. Itu yang salah. Kitab Hosea berkata, umatku binasa karena tidak mengenal siapa Allahnya. Kalau saudara kenal siapa yang kau sembah, Yesus Kristus, engkau tidak akan pernah takut dan tidak pernah gemetar. Karena jelas firman sudah berkata, dia sudah bayar semua. Dan dia berkata, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu kuncinya. Seperti air ini tinggal di dalam botol. Saya tidak pernah bisa menjamah air ini. Betul? Tidak bisa saya jamah. Lah ada botolnya. Mau gimana saya jamah airnya? Kecuali, nih saya buka. Ya, nih saya buka. Lah, pada waktu terbuka, saya bisa nih jamah airnya. Dengar baik-baik. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa dijamah oleh apapun. Karena saudara dan saya ada di dalam Tuhan. Tetapi kalau saudara dan saya buka lubang, tutup dibuka nih, ya bisa dijamah. Makanya Tuhan berkata dalam Yohanes 15, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tidak ada yang bisa menjamah kita. Apapun itu, kerugian, kecelakaan, virus, penyakit, tidak ada yang bisa menjamah kita. Kerugian. Karena firman Tuhan berkata, rancanganku itu damai sejahtera. Rancanganku itu sukacita. Dengar baik-baik, mengerti dengan benar. Hari-hari ini adalah waktunya. Setiap pribadi yang pintar. Nah, saya katakan ya maaf. Berarti kalau tidak ngerti ya maaf. Itu kebalikannya dari pintar. Nah, mengertilah sendiri. Yang pintar akan berkata, Yesus, engkau baik. Terima kasih Tuhan atas apa yang kau sudah kerjakan. Apa yang kau sudah contohkan. Lihat kehidupan Yesus. Kemana dia pergi. Yang sakit sembuh. Yes. Itu bukti. Tidak ada yang bisa berkata, Yesus gak bisa lakukan ini. Yesus sanggup lakukan semua. Segala. Kalau saudara dan saya di dalam Yesus, engkau pasti keluar sebagai pemenang. Ini waktunya jadi saksi Tuhan. Ini waktunya, beberapa waktu yang lalu Tuhan ngomong sama saya. Ini waktunya nak, dipisahkan. Dan terlihat antara kambing dengan domba.
Siapa yang tinggal di dalam aku, pasti penuh dengan kemenangan. Tapi dengar baik-baik, bagi setiap pribadi yang dalam tanda kutip mengalami yang tidak enak hari-hari ini. Mungkin kau sakit, mungkin kau lemah, mungkin kau mengalami kerugian. Karena kalau kita mau jujur, banyak perusahaan yang mulai turun dan hancur. Demi nama Yesus, saya cuma katakan satu. Yuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kuncinya itu. Seperti anak yang terhilang. Bertobat, tidak cuma nangis-nangis, tapi apa? Kembali kepada Bapa. Demi nama Yesus saya katakan, ayo jangan gengsi. Mungkin saudara bilang, aku gak salah loh Pak, aku seperti ini, aku yang gak minta. Loh iya, tapi jujur seringkali kita gak sadar omongan kita. Kita gak sadar omongan kita itu yang membuat lubang terjadi. Kita gak sadar tingkah laku kita, kesombongan kita, dan kita mengandalkan diri sendiri. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Sejujurnya sudah banyak, tidak orang luar, orang dalam saja juga banyak yang mengandalkan kekuatan sendiri. Itu dosa, saudara. Itu dosa. Ya, saya ya sebagai imam. Panggilan saya imam. Kenapa saya pakai talit? Pada detik saya pakai talit bukan hanya di leher. Tapi seringkali saya pakai talit itu di atas kepala saya. Kenapa? Itu tanda saya berkata, Tuhan, aku tidak bisa hidup di luar Engkau. Aku gak bisa hidup sendiri. Aku tahu aku harus di dalam-Mu. Karena aku tidak mampu untuk hidup di luar Engkau. Itu artinya saudara. Jadi jangan saudara pikir, itu model. Jadi tali ditaruh di atas kepala. Itu tidak model. Itu satu tanda. Di atas kita ada sesuatu pribadi yang kita perlu di bawah pengcoverannya. Dan itu Yesus Kristus sendiri. Jadi ini waktunya. Mari jadi saksi Tuhan. Biar orang-orang di sekitarmu lihat. Ada beda. Siapa yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini saya berani berkata. Ini detik-detik di mana harus terjadi yang dikatakan firman. Setiap lidah akan mengaku. Setiap lutut akan bertelut. Dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini luar biasa saudara. Ini luar biasa. Dan tema bulan ini Tuhan kasih. Ya, ini satu tema yang luar biasa juga. Mungkin saudara berpikir, apa Pak temanya? Ya, temanya tuh establish. Ya, saudara, ini temanya. Pada waktu saya dapat tema ini, saya tidak ngerti artinya itu apa sesungguhnya, saudara. Saya tidak ngerti artinya sesungguhnya. Tetapi Tuhan kasih lagi ayat lagi sebagai istilahnya subtema. Yaitu di dalam Keluaran 14 ayat 14. Ya, Keluaran 14 ayat 14 dikatakan begini. Tuhan akan berperang untuk kamu.
dan kamu akan diam saja. Oh, saya mulai merenungkan. Loh kok begitu ya? Maksudnya apa? Ternyata establish itu punya arti yaitu apa? Menetapkan, membentuk, menentukan, menegakkan, membuktikan, mengadakan, mempertetapkan, dan masih ada beberapa lagi. Sudah bisa menangkap sekarang? Kenapa kok temanya establish? Lah ya ini yang akan dikerjakan Tuhan. Inilah yang akan kita lihat. Bahwa Tuhan akan berperang bagi kita semuanya. Tuhan yang akan berperang. Dan kita melihat, kita diam. Nah ini loh saudara. Nah kalau kita melihat ya saudara. Ini sebenarnya kapan sih ayat ini, kata-kata ini keluar? Sebenarnya ada peristiwanya saudara. Yaitu peristiwanya adalah bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Dia sudah berjalan sampai di satu tempat. Yaitu apa? Di depannya itu Laut Merah saudara. Nah ini masalahnya. Di depannya Laut Merah. Lah pada waktu itu mereka bingung. Gimana caranya ya menyeberangi laut ini. Terus mereka dengar berita. Di belakang mereka, lihat di belakang mereka orang Mesir, tentara Mesir mengejar mereka. Nah, ini keadaan yang sangat mengerikan. Kalau saudara dan saya ada di situ, saya percaya kita mungkin tidak bisa duduk diam. Wah, goyang terus. Ini otak berpikir terus. Apa yang harus dilakukan ya? Apa yang harus dilakukan ya? Kenapa? Maju kena, mundur kena. Saya pikir tidak ada jalan keluar kok saudara. Bisa mati semua saudara. Nah detik itu di ayat yang ke-13. Ini ada sesuatu yang bagus. Ya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Janganlah takut. Berdirilah tetap. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Wow, ini yang luar biasa. Pemimpin yang benar-benar ngerti dan kenal hati Tuhan. Saya berdoa kita ini waktunya sudah bukan jadi lagi pengikut. Tapi kita ini sudah waktunya untuk jadi pemimpin-pemimpin. Tapi ya maaf, banyak orang pengen jadi pemimpin langsung pemimpin yang ribuan orang. Atau enggak ratusan. Belajarlah jadi pemimpin dulu. Yang Tuhan tetapkan dulu dari yang sederhana. Mungkin kau pemimpin dari 2 orang, dari 3 orang, enggak masalah. Tapi sudah waktunya kau next level untuk jadi pemimpin. Nah kalau jadi pemimpin, ya harus seperti ini. Ini contoh pemimpin yang benar. Bukannya jemaatnya takut, terus ikutan. Iya ya, gimana ya? Ya repot saudara. Kalian harus punya pengenalan akan Tuhan. Kita harus kenal siapa itu Tuhan kita. Bukan cuma teori. Ayah saya selalu berkata, alami nak. Karena Tuhan itu hidup. Alami nak. Ayo alami. Tuhan itu real. Buat apa? Buat supaya kita kenal siapa itu Tuhan kita.
tidak pernah meragukan kehebatannya, kemampuannya. Kalau saudara khawatir, saudara takut, itu berarti saudara meragukan kemampuan Tuhanmu. Dan itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Setan ketawa. Kenapa? Akhirnya yang kau takutkan itu yang menimpa dirimu. Hari ini, mari tetap berdiri. Tetap berdiri. Dengar firman Tuhan tadi berkata, tetap berdiri dan tetap tegap. Hadapi semua itu bersama dengan Tuhan. Karena dengan kita duduk diam dan tinggal tenang, terletak kekuatan kita. Ya terus, next. Nah, tinggal tenang itu maksudnya apa? Nah, yuk, tinggal tenang itu maksudnya apa? Nah, lihat. Tinggal tenang itu bukan tidak berbuat apa-apa. Nah. Tinggal tenang itu bukannya gini, ayah sudah masa bodoh, udahlah, biarinlah, gue mati ya gak apa-apa. Loh gak bikin gitu. Terus bahkan ada banyak yang, ada tidur, yes. Hari-hari ini ya, banyak yang gak kerja, banyak yang diliburkan, terus di rumah lontang-lantung, tidur-tiduran aja lah. Itu dosa. Kenapa? Karena didapati tidak melakukan bagiannya dengan benar. Apapun yang kau lakukan di rumah, ya silahkan di rumah kalau memang kurang sehat. Tapi tetap banyak berdoa, banyak membaca firman. Kalau yang kerja, tetap kerja. Ya pakai komputer tah, pakai laptop tah. Atau mengerjakan apa yang memang itu kerjaanmu. Terus saudara ada yang bilang, tapi Pak, kenapa harus tapi? Banyak sekarang udah gak usah guruin saya. Buka di internet, belajar banyak bisa. Buka di internet, bikin apapun, belajar tentang sesuatu yang baru, tentang apapun, bisa ada semuanya. Nah, gak mesti ngomong harus ke toko buku untuk beli buku, enggak. Di internet banyak. Tanggung jawab. Nah, jadilah orang yang bertanggung jawab. Jangan sampai nanti pada waktu engkau pulang, didapati engkau tidak bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Hati-hati saudara ya. Lihat. Musa tenang, Musa percaya, Musa lakukan maunya Tuhan dengan kerendahan hati. Wow. Saya mau kita sama-sama baca yuk. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Musa tenang, Musa percaya, Musa lakukan maunya Tuhan dengan keteguhan hati. Bagaimana kalau kita saat ini ubah nama Musa dengan namamu sendiri? Ya, yuk kita sama-sama. 1, 2, 3. Daniel tenang, Daniel percaya, Daniel lakukan maunya Tuhan dengan keteguhan hati. Amin. Jadi, ini yang Tuhan mau. Saat ini, kalau hatimu kurang percaya, bertobat. Kalau hatimu tidak tenang, dan pikiranmu ini terus cari jalan keluar. Cari pertolongan, bertobat. Dan kalau saat ini kau tetap mencari jalan-jalan keluar. Atau pertolongan dari orang lain, bertobat. Karena di sini dikatakan yang Tuhan mau. Lakukan dengan keteguhan hati. Lakukan apa yang Tuhan mau. Dengan keteguhan hati. Wow. Tidak goyah. Tidak dengar kanan kiri terus goyah. Tetap di dalam jalur Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Sekali lagi,
Saya katakan, ini satu tawaran. Makanya tadi saya berkata, rubah nama Musa dengan namamu sendiri. Karena saudara dan saya bisa untuk mengambil satu langkah ini. Bisa untuk mengambil yang Tuhan mau. Ya, terus ada lagi. Dikatakan apa? Musa lebih memilih mati dalam mengerjakan yang Tuhan mau daripada mati karena Mesir. Wow. Ada satu ayat dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jangan mengasihani diri sendiri. Jangan takut dengan yang namanya kematian. Ya, kalau meninggal itu cuma pindah tempat. Wes, tak kasih tahu. Saudara mungkin bilang, tapi Pak, tidak ada tapi-tapian. Malah yang kau takutkan itu loh, yang akan menimpa dirimu. Kalau kau takut mati ya, maaf ya, sebentar lagi kau akan mati. Jangan takut dengan yang mati namanya. Ya memang, kalau saya mati, bukan yang saya yang sedih, yang ditinggal yang kasihan. Makanya saya bilang, Tuhan, aku tahu umurku belum waktunya. Belum selesai waktunya. Saya tidak mau mati, bukan karena saya takut mati. Karena saya tahu destiniku belum tercapai. Tapi kalau saudara tanya secara pribadi, apakah saya takut mati? Tidak. Saya orang yang tidak pernah takut dengan kematian. Serius. Dengar baik-baik. Karena meninggal itu cuma pindah tempat. Enak. Apalagi kalau meninggal terus ketemu dengan Tuhan Yesus. Wah. Surga itu enak, saudara. Saya berani ngomong enak karena saya sudah ke sana. Saya sudah ke sana. Saya sudah menikmati sedikit. Kalau kau nginjek rumputnya surga itu ya, kayak seperti nginjek karpet yang empuk luar biasa. Waduh, pada waktu kau injek itu, aduh, empuknya luar biasa. Tapi pada waktu engkau sudah injak, engkau nginjek yang lain, yang sudah terinjak ini kembali terpulihkan lagi. Terus di surga itu kita masih makan ya, dengan baik-baik. Ya, bahkan ada yang dibawa ke surga makan ikan. Nah, jadi kalau saudara di dunia nggak makan ikan, bertobat belajar suka ikan. Karena nanti kalau di surga nggak suka ikan, nanti terus mau makan apa? Saya nggak tahu. Salah satu menu surga adalah ikan. Dan puji Tuhan, keluarga saya suka ikan. Bahkan Kesia itu sangat senang dengan ikan. Saya juga tidak favorit ikan, tapi saya suka. Ada orang gini ikan gak mau, gak suka. Aduh bahaya, susah untuk masuk surga itu berarti mungkin ya. Tapi ya ini cuma intermezzo saudara ya. Ya cobalah belajar suka ikan lah. Ya, jadi kalau dengerin khotbah itu jangan terlalu tegang. Ya. Cobalah. Ikan itu bukan maksud saya ikan dalam panggilan orang-orang Manado ya. Kalau orang Manado ngomong ikan tuh kadang-kadang babi ya disebutnya ikan. Enggak saudara, ikan ya ikan saudara. Ikan. Ya maaf saja bukan orang Manado saja. Semua juga orang Indonesia kadang-kadang ikan. Saya makan dengan ikan. Tak lihat loh, kok sapi, daging sapi. Enggak. Maksudnya ikan di sini ikan sungguh ikan yang di air itu loh hidupnya. Nah, itu loh saudara ya. Ayo. Udah kembali lagi. Nanti jangan sampai terlalu membesarkan ikan.
Oke? Jadi di sini dikatakan jelas. Lebih baik mati, Musa memilih itu. Kalau tidak ditolong Tuhan. Nah, kalau sampai imanmu seperti ini, percayamu dengan Tuhan seperti ini, Tuhan tidak akan pernah diam. Pasti turun tangan. Dan pasti dia akan datang. Ternyata yang membuat jalan di laut mati, inilah iman Musa. Dan Musa tidak seperti itu saja loh. Tidak hanya ngomong. Musa dengar apa yang Tuhan suruh. Dan satu ketika Tuhan bilang, angkat tongkatmu. Ayo jalan menuju laut merah. Nah ini saudara, ini yang membuktikan bahwa Musa mengenal siapa Tuhannya. Jadi ceritanya hari-hari ini sedang terus digali. Bahwa dikatakan bukan Musa ada di pinggir laut, di atas batu karang. Sesudah itu Musa, menetakkan atau memukul laut merah dan laut itu terbelah. Tidak begitu. Ceritanya adalah Musa bawa tongkat itu. Dan Musa berjalan menuju laut merah. Musa mulai berjalan, mulai mendekati. Dan akhirnya sampai di bibir laut merah. Tidak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi? Ya enggak masalah. Kan tadi Musa sudah ngomong. Lebih baik mati. Daripada tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Jadi dia terus jalan. Masuk ke laut merah. Musa masuk dengan tongkatnya di atas tangannya. Musa masuk dan berjalan. Dia mulai tenggelam. Dia mulai mungkin dari kaki, dari lutut, naik sepinggang. Mulai naik sedada terus. Musa tidak pernah berhenti berjalan. Tapi dengar baik-baik, orang seperti inilah yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Dan dalam seketika, tiba-tiba Tuhan beracara. Itu terbelah jadi dua. Teknologi saat ini mencari. Dan dikatakan ini angin, saudara. Ya bisa saja. Jadi di belakang Musa ini, saudara. Tahu-tahu datang angin yang luar biasa. Dan seperti pisau yang memotong. Dan terbelahlah laut kosong atau laut merah. Saya mau katakan, apapun masalahmu hari ini. Kalau engkau punya iman seperti yang Musa punya. Engkau akan keluar sebagai pemenang. Tidak akan engkau dikecewakan. Tidak akan engkau dikecewakan. Hari ini ambil keputusan. Untuk kau bilang, Tuhan aku mau. Tuhan aku mau seperti yang Musa ambil. Iman. Dan bukan hanya ngomong di mulut iman. Pada waktu Tuhan berbicara sesuatu yang tidak masuk di akal. Yang resikonya kematian. Kalau tidak Tuhan tolong. Engkau tetap berkata, aku jalan.
Karena aku percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah diam. Keputusan ada di tangan saudara dan saya. Ini sedang ditegakkan Tuhan. Ini sedang ditegakkan Tuhan. Siapa Tuhan yang kita sembah? Yesus Kristus namanya. Itu Tuhan yang luar biasa dan besar. Ini loh saudara. Dan saudara semua dan saya, ini waktunya jadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Jangan seperti seorang anak-anak yang diam dan cuma minta. Bayi lah, udah bayi aja. Bayi itu ya kalau pengen makan nangis. Pengen apa nangis. Orang Kristen juga banyak gitu loh. Ya, minta-minta saja tapi tidak menjadi pelaku firman. Minta-minta saja tapi tidak pernah berani untuk melakukan sesuatu yang Tuhan suruh. Karena apa? Pertimbangannya, otaknya, terus untung ruginya apa ya? Buang semua pertimbangan itu. Ini waktunya. Ambil langkah yang benar. Ambil langkah yang benar. Ambil satu langkah yang sangat Tuhan mau. Ikut Yesus. Itulah keputusanku. Dan tidak ada yang mundur sedikit pun. Sekali lagi saya katakan, dengar baik-baik. Jangan khawatir, jangan takut. Jangan goyah. 3 step yang Musa ambil. Tinggal tenang. Bukan tidak berbuat apa-apa. Tapi tinggal tenang. Dengar suara Tuhan bicara apa. Yang kedua, Musa tenang. Musa percaya. Musa lakukan maunya Tuhan dengan keteguhan hati. Yang ketiga, Musa lebih baik memilih mati. Musa lebih memilih mati mengerjakan apa yang Tuhan mau daripada mati karena bangsa Mesir. Artinya tidak takut kehilangan nyawa. Mari saudara bangkit dan ini waktunya keluar sebagai pemenang. Jangan salahkan orang lain. Ini gara-gara orang lain aku begini. Dengar baik-baik. Apapun yang terjadi, Tuhan sudah ukur. Tidak akan lebih dari kekuatanmu. Kalau kau salah, bertobat. Jangan nyalain orang lain. Bertobat. Karena seperti tadi yang saya sudah katakan dari ilustrasi ini. Air ini tidak pernah bisa saya jamah. Kecuali tutupnya saya buka. Kecuali saudara buat lubang sendiri. Dan bisa kita jamah. Dengar baik-baik. Saudara tidak pernah bisa dijamah. Sekali lagi, tidak bisa dijamah. Kalau tidak kita buka lubang sendiri. Bertobat, yuk kita bertobat. Kembali ke Tuhan. 3 langkah ini kau harus punya. Maka kita akan keluar sebagai pemenang. Bahkan dalam Mazmur 91 dikatakan, 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 rebah di kananmu, kita tidak akan pernah rebah. Kita akan tetap berdiri tegak. Percaya. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Percaya saudara, bangkitkan imanmu. Bangkitkan imanmu. Bangkitkan imanmu. Bangkitkan imanmu. Bangkitkan imanmu. Jangan cuma jago teori, jago ngomong. Tidak ada gunanya sekarang. Mari lakukan apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu. Jadi pelaku firman.
baca firman, dan lakukan firman Tuhan. Oh Jesus, Kau baik. Ucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan jalan keluarnya. Ucap syukur Tuhan sudah kasih kunci-kuncinya untuk kita keluar sebagai pemenang. Ucap syukur. Ucap syukur. Dan mari kita buktikan. Apa yang Dia katakan itu ya dan amin. Hari Jumat mendatang itu hari Jumat Agung. Di mana memperingati Yesus meninggal di kayu salib. Saya percaya ini waktunya. Tidak kebetulan. Biar sungguh-sungguh terbukti. Bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita. Dan pada waktu hari Minggu kita rayakan Paskah. Kita celebrate. Kita bersukacita. Kita rayakan kemenangan yang dari Tuhan. Ayo saudara. Bangkitkan dirimu. Jangan jadi cuma pendengar yang baik. Tapi mari jadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik. Mari ucap syukur. Tuhan Yesus Kau baik. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Kau sudah beri kami jalan keluar. Kau sudah beri kami kunci-kuncinya. Untuk kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan.